Siapa kita? Saudara ada. SMPN 4 Kota Baru. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik. Saya mencoba mengenal lagi yang dikenakan guru yang baik itu kan mengenal muridnya. Ini perdana kita ketemu, tapi sepertinya sudah bertemu bertahun-tahun yang lalu. Kalau sama Pak Ustadz kita sering ketemu karena sama-sama sekolah penggerak, ya Pak. Harusnya sebagai narasumber. Dari bintangnya. Sebagai fasilitator harusnya. Ya. Sekarang ini gue sebagai pelosos. Baik. Bisa dibantu membaca, bukan belum tahu namanya, jadi ya harus kenalan dulu. Kayaknya Ibu deh. Saya. Ibu siapa namanya? Ayu. Bu Ayu, kenal satu. Iya. Nggak apa-apa, sebagai wah ini bagus berarti ya. Jadi selalu dikawal kemana-mana. Bu Ayu, tolong dong dibaca. Semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ini sebenarnya luar biasa ini. Topik ini tuh luar biasa. Semangat berbagi, semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi. Kenapa dimulai dari ini? Karena kita ke depan 6 bulan ke depan kita akan berkolaborasi, Bapak Ibu, berbagi, berkolaborasi. Makanya harus semangat. Kalau nggak semangat, tadi saya bilang sampai jam 6 aja, aduh, ya benar. Padahal belajar kan sepanjang hayat. Dari mana? Pak Ustadz yang tahu kalau belajar itu dari buayan sampai yang tanah. Kata Pak Kadida Prima, lifelong education katanya, long life education katanya. Makanya bukan hanya pada saat pembahasan saja, ini semangat itu penting. Karena tanpa ada semangat, hidup itu tidak bermakna. Supaya semangat, bagaimana caranya? Niat. Karena niat itu membuat kita semangat, Pak. Nah, Ya pengen ngumpul gawean. wah, enak. Saya setuju. Istri saya orang Sunda tapi nggak pernah. Ini sudah satu ilmu, saya datang ke sini karena niat ke sini untuk semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi. Silakan Bu. Pengalaman saya mengajar di SMPN 1 atap 1 Rawamansa itu sangat luar biasa. Oke, silakan. Luar biasa sekali permainan over mic ini sengaja. Luar biasa sekali permainan games dari Bapak Ahmad Budoli ini seperti sengaja disetting sampai ke saya. Saya sangat senang mengajar di SMPN 1 atap 1 Rawamansa. Ini bukan sembarang mic, ini bukan sembarang mic, ini mic mau nggak mau harus jawab.
Jawab adalah suatu kata yang saya harus ucapkan saat ini karena mau nggak mau ya saya harus menjawab. Pertanyaannya. Atau saya kebagian pegang headset ini. Dah, ini lagi, udah jangan. Jangan. Gaya apa? Semoga kesepakatan berdua. Oh, ambil. Jangan dulu. Jangan malu. Lalu Jangan malu. Malu ketika kita tidak belajar lebih serius lagi untuk anak didik kita. Baik, Bapak Ibu tutup ya. Itu momen terakhir itu malu kalau kita sudah belajar. Untuk apa tadi? Untuk anak didik kita. Ini saya ingin Bapak Ibu, Ibu Bapak di sini kurikulum Merdeka sudah kelas berapa? Sudah semua. Oke, berarti sudah 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun sekarang, Bapak Ibu tolong ditulis di itu baju. Yang ini aja, yang 2 ini aja. 21. Tantangan dan hambatan yang dihadapi selama ini mengimplementasikan kurikulum 2013. 2013. Kurikulum Merdeka. Kembali ke kurikulum 2013. Kemudian bagaimana mengatasinya? Tantangan dan hambatannya apa? Selama 3 tahun itu Bapak Ibu. Tantangan dan hambatan. Kemudian bagaimana yang mengatasi tantangan itu selama ini? Kalau nggak ada, ya nggak ada. Kita gampang selesai. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Untuk hambatannya, pembelajaran berdiferensiasi belum terasa efektif di lingkungan ini karena secara capaian pembelajaran terasa lambat. Next, tantangannya sulit menerapkan pembelajaran yang berdiferensi. Tantangannya membuat siswa lebih aktif. Hambatannya, siswa belum begitu terbiasa. Cara mengatasinya, membiasakan siswa untuk lebih aktif. Tantangannya harus beradaptasi dengan kurikulum yang baru, yaitu cara mengatasinya mentranslate dari bahasa Indo ke bahasa Sunda dan lebih banyak menghafal kata. Tantangannya dan hambatannya membuat atau memancing siswa untuk Dari kalau nggak salah Abdul Fuad kalau nggak salah bahwa guru itu adalah murid selamanya. Definisi guru itu adalah murid selamanya. Berarti dikatakan kita sebagai guru itu bukan berarti dalam artian kita istirahat dalam belajar hanya terus mengajar, tapi aktivitas kita harus combine antara mengajar dengan belajar. Terus berbagi itu kita sebagai guru memang layaknya seperti orang ayam, dia mampu
uangnya kalau kita membagikan ilmunya. Banyak sekali rekan-rekan guru, tapi kita sudah harus berpindah dari kompetisi menjadi kolaborasi. Sudah nggak zaman lah, udahlah itu habis di masa kita pas kuliah, kita gontok-gontokan sama debat-debatan. Udah saatnya kita di dunia pendidikan ini berpindah arah menjadi berkolaborasi, itu menjadi suatu momentum yang lebih baik. Itu pandangan saya sih Pak, mohon maaf kalau masih melebar. Kerendahan hati, pentingnya pertukaran pengetahuan dan pengalaman, kolaborasi sebagai kunci kesuksesan bersama, penghargaan atas tingkat keterampilan dan pengalaman. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Ngajar di satu sekolah aja antara satu guru dengan satu guru lainnya pasti berbeda. Ngajar satu kelas, materi berbeda juga pengalaman. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Hasil KM itu ada perubahan dalam proses pembelajaran dari bahasanya teacher centered learning gitu ya. Jadi pembelajaran study centered learning yang tadinya belajar oleh guru ya, jadi berfokus siswa. Kita aja mungkin harapan. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Luar biasa. Satu lagi Ibu, silakan. Menyambung dari Semuanya Ustaz ya. Ini Ustazah. Soalnya untuk perwakilan dari Harapan Mulia yang pertama, kamu kan baru pertama kali mengajar di SMP yang udah berlima kita. Jadi dulu kan 13 tahun. Jadi harapan saya untuk diri sendiri banyak banget, khususnya ada apa sih? Jadi pengen tahu secara detailnya matematika itu benar-benar gimana dari saya sendiri. Kemudian pasti pengen ada perubahan dari sendiri lebih lagi dari kelas itu kurangnya apa. Kemudian untuk ilmu matematika itu harus ditingkatkan lagi untuk diri sendiri. Intinya metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas. Nah, harapan saya di sini itu kali aja gitu mendapatkan metode-metode menarik yang baru, khususnya saya pribadi bahasa Inggris ini berbagi gitu ya, kolaborasi gitu. Jadi mendapatkan metode atau media yang menarik bagi guru saya pribadi bahasa Inggris agar di kelas itu anak tuh asik gitu. Jadi kan menggandeng mas saya mah Pak. Jadi nggak seneng anak tuh nih sebenarnya lebih asik tuh atau aktif gitu jadi nanti lagi sih untuk saya sendiri sendiri gitu. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan lagi dong. Bapak Ibu, satu lagi boleh. Silakan siapa? Saya Pak. Ya, silakan Bu. Sebenarnya sih tidak jauh beda dengan Pak Ustadz Ajam ya, tentang apa namanya harapan dalam mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Pada dasarnya itu penambahan ilmu ya, karena tadi dibahas tidak ada batasan untuk apa namanya belajar, terus untuk bertambah terus. Kemudian di sini tentang penambahan ilmu dalam praktek KBM gitu Pak. Nah di kurikulum Merdeka kan lebih ke pusat ke siswa ya. Jadi siswa itu lebih aktif, gurunya yang pasif istilahnya gitu. Terus kemudian mampu untuk berkolaborasi dengan meningkatkan kolaborasi dengan apa namanya dengan pendidik yang lain, serta meningkatkan literasi khususnya buat diri sendiri juga. Kemudian juga untuk anak, harapannya itu. Terima kasih. Terima kasih, baik. Boleh close Bapak Ibu ya. Dengan berakhirnya sesi ini, tentu sesi saya
sudah berakhir dan tidak. Dari saya mohon maaf, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan